2. Menanam pohon di kebun sekolah. Ayo bereksplorasi. Selain menanam bibit pohon yang dibawa siswa, guru mengajak siswa untuk menanam pohon di kebun sekolah. Pada gambar 2.5 terlihat pohon cemara ditanam di sisi sebelah kanan kebun sekolah, sedangkan di sisi sebelah kiri kebun ditanam pohon pucuk merah. Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan satu pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kebun sekolah adalah untuk setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar 2.5. Nih, setiap ada 2 pohon pucuk merah, di sini pohon cemaranya ada 3. Pucuk merahnya 2, nih pohon cemaranya 3. Ke pertanyaan anak-anak, jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Yang lebih banyak ditanam jelas pohon cemara, anak-anak. Nih, pohon cemara. Selanjutnya, berapa banyak pohon pucuk merah? Banyak pohon pucuk merahnya ada 4. Nih, ada 4. Ada 4 pohon pucuk merah. Ke pertanyaan C, berapa banyak pohon cemara? 6, berarti ada 6 pohon cemara. Ini selanjutnya pertanyaan D, tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara. Perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara, pucuk merahnya tadi 4, berarti 4 dibanding dengan 6, anak-anak. Ini sama dengan, ini harus kita sederhanakan karena ini belum sederhana. Kita bagi dengan bilangan FPB, faktor persekutuan dari 4 dan 6 itu 2. Sama-sama kita bagi 2. Jadi perbandingannya ini 4 dibagi 2, 2 dibanding dengan 6 dibagi 2, ini 3. Jadi perbandingannya adalah 2 dibanding 3. Jadi berbentuk perbandingannya ini harus paling sederhana, anak-anak. Lanjut yang E, tuliskan perbandingan banyak pohon cemara dan pucuk merah. Perbandingan banyak pohon cemara dan pucuk merah berarti 6 dibanding dengan 4. Tetap kita bagi 2 untuk menyederhanakan. Sama-sama dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2, 3 dibanding dengan 4 bagi 2, 2. Nih, jadi harus kita cermati berbeda antara perbandingan pucuk merah dengan cemara dan cemara dan pucuk merah. Kalau pucuk merah cemara 2 banding 3, kalau cemara dan pucuk merah 3 banding 2. Lanjut ke materi pembahasan, anak-anak. Perbandingan 2 besaran disebut rasio. Besarannya dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio dapat dinyatakan dengan beberapa cara, contohnya A dibanding B atau A per B. Keduanya dibaca rasio A terhadap B. Pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Contoh, rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 4 banding 6. 4 banding 6 memiliki arti bahwa setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Hal ini dimaksudkan penulisan rasio dibuat dalam perbandingan yang paling kecil. Contohnya 4 banding 6 sama dengan 2 dibanding 3. Maka bentuk paling sederhana dari rasio 4 banding 6 adalah 2 banding 3. Rasio A terhadap B akan berbeda artinya dengan B terhadap dibanding A. Contoh, anak-anak, rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 2 dibanding 3, memiliki makna bahwa untuk setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Baik, jika rasio pohon pucuk merah terhadap cemara ini 3 dibanding 2, berarti untuk setiap 3 pohon pucuk merah terdapat 2 pohon cemara. Jadi anak-anak harus cermat ini. Ayo bekerja sama, anak-anak. Jika lahan diperluas dan akan ditanam pohon pucuk merah sebanyak 14 pohon, berapa pohon cemara yang ditanam? Diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Baik, ini Ibu memberi alternatif jawaban, ini salah satunya. Rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 2 dibanding 3. Banyak pohon pucuk merah yang ditanam, 14 pohon.
Misalkan N adalah banyak pohon cemara yang ditanam. Banyak pohon cemara yang ditanam, caranya 2 dibanding 3 sama dengan yang 14 tadi adalah milik dari pucuk merah, 2 di sini. Berarti ini sama dengan 14 dibanding dengan N pohon cemara. Nih, kita cermati. Ini kita cermati anak-anak, 2 dibanding 3 di sini. 2 dibanding 3 sama dengan 14 dibanding dengan N. Ini caranya seperti ini anak-anak. Boleh seperti ini. Kita cermati. Luar kali dengan luar, ini sama dengan dalam dikali dengan dalam. Jadi 2 dikali N, 2 dikali N sama dengan 3 dikali 14. Nih, 2 kali N sama dengan 3 dikali 14. Selanjutnya N-nya ini sama dengan, berarti kalau di kiri sama dengan ini dia pengali, pindah ruas ke sini menjadi pembagi. Baru kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 14 bagi 2 7, 3 kali 7 21. Jadi jika banyak pohon pucuk merah yang ditanam ada 14 pohon, maka banyak pohon cemara yang ditanam ada 21 pohon. Sekarang Ibu punya cara lain. Cara lain untuk menentukan N langsung. Ini banyak pohon cemara yang ditanam atau N. Caranya ini 14 pohon pucuk merah yang ditanam ini dibagi dengan perbandingan ini milik pucuk merah ini 2. Selanjutnya dikali dengan 3 yang ada di sini nih. Dikali dengan 3 sama dengan 7 dikali dengan 3 sama dengan 21. Seperti ini. Atau ini tadi juga boleh anak-anak. 2 dibanding dengan 3 sama dengan 14 dibanding dengan N. Boleh seperti ini. 2 per 3 sama dengan 14 per N. N-nya pindah ke sini. Ini pembagi jadi pengali. Ini sama dengan 14 di kanan. Di sini pembagi, pindah ruas jadi pengali. Ini 2 ini pengali, pindah ruas jadi pembagi di sini. Seperti ini juga boleh anak-anak. Atau cara cepat Ibu, luar kali luar sama dengan dalam kali dalam. Ayo berpikir kritis anak-anak. Jika diketahui jumlah pohon pucuk merah, bagaimana cara menentukan jumlah pohon cemara? Sebaliknya, jika diketahui jumlah pohon cemara, bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk merah? Baik Ibu bahas. Jika pohon pucuk merah bertambah 2, maka pohon cemara bertambah 3. Atau jika pohon pucuk merah berkurang 2, maka pohon cemara berkurang sebanyak 3 pohon. Seperti itu. Ini sekarang pertanyaan yang jika diketahui jumlah pohon cemara, bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk merah? Nih, jika jumlah pohon pucuk merah diketahui, maka untuk menentukan jumlah pohon cemara anak-anak ini Bu jelaskan lengkap. Yaitu caranya dengan membagi jumlah pohon pucuk merah dengan 2 dan dikali 3 seperti tadi untuk menentukan jumlah cemara. Jika jumlah pohon cemaranya diketahui anak-anak ini, maka untuk menentukan jumlah pohon pucuk merah dengan cara membagi jumlah pohon cemara dengan 3 lalu dikali 2. Ibu jelaskan seperti ini. Ini jika jumlah pohon pucuk merah diketahui, misalnya tadi pucuk merahnya 14. Ini, maka untuk menentukan cemaranya N-nya berarti 14 dibagi dengan 2 dikali dengan 3. Ini sama dengan 14 bagi 2 7, 7 kali 3 nih. Sini 7 kali 3 21, seperti itu. Sekarang kalau yang diketahui cemaranya, misalnya ini tadi pucuk merah. Pucuk merahnya sama dengan 14. Misalkan cemaranya ini 21 anak-anak. Maka untuk mencari pucuk merah, N pucuk merah berarti 21, kita bagi dengan 3, selanjutnya dikali dengan 2. Ini jadi Ibu beri penjelasan yang jelas. Ini sama dengan ini 3 bagi 3 1, 21 bagi 3 7, 7 kali 2 14. Sudah tepat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.